Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novana, NIM 20230801276. Berikut ini, saya akan mendemokan dan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai konfigurasi IPv4 dan IPv6. Uh, Berikut ini adalah soalnya. Di sini ada topologi dengan 2 router dan 2 switch. Di sini kita gambarkan dulu seperti topologi yang ada pada gambar ini. Mari kita letakkan router. Saya ganti menjadi R1. Lalu tambahkan router satunya lagi. Saya beri nama sebagai R2. Lalu kita tambahkan switch. Saya mengkodekan sebagai S1 dan sebuah switch lagi. Saya kodekan sebagai S2. Lalu di sini kita hubungkan ke semua perangkat-perangkat yang ada di sini dengan menggunakan kabel. Kita lihat untuk router ke router kita sambungkan dengan kabel crossover. Di sini saya gunakan gigabit 00. Lalu gunakan kabel strike dari router ke switch. Saya pilih saja fast ethernet 5. Lalu gigabitnya yang 01 samakan dengan yang di sebelah. Dengan 1 di sininya dengan fast ethernet 5. Oke, lalu sambungkan switch dengan switch menggunakan kabel crossover. Di sini saya gunakan fast ethernet 4. Samakan. Lalu kita rapikan sedikit dan Oke, mari kita lihat. Pada instruksi pertama, kita sudah buat topologinya ya. Attach the device as shown. Oke. Lalu yang kedua adalah konfigurasi pada setiap router. Di sini dengan memberikan nama router, disable DNS, assign class as the privileged exec, assign Cisco as the console password, dan assign Cisco as the VTE password. Mari kita lakukan dulu pada R1 alias router 1. Kita buka. Lalu kita ganti namanya R1 ya untuk router 1. Lalu karena tadi dia ada disable DNS-nya, kita gunakan no IP domain lookup. Kemudian kita diminta untuk assign class as the privilege-nya. Kita buat enable secret class. Lalu untuk konsolnya, password, Cisco, login, dan juga exit. Lalu kita buat untuk VTE passwordnya. Line VTE, lalu password. Lalu di sini ada login, dan exit. Di sini selanjutnya dia minta untuk encrypt the plain text password dan create banner serta save the running configuration. Nah, di sini kita lihat, kita buat encryption-nya dulu. Password
Lalu kita bikin bannernya. Sini saya gunakan ini, unauthorized access is prohibited. Kopas saja. Enter. Lalu kita exit. Kita save. Kita gunakan copy run start. Nah, settingan untuk router 1 sudah selesai. Mari kita lakukan hal yang sama pada router 2. Sini bisa menggunakan config T, bisa juga menggunakan configure terminal. Lalu selanjutnya kita beri nama hostname, kemudian disable DNS, assign class, assign syscall. Oke. Lalu kita assign kelasnya ya. Enable. Kita setting bagian konsolnya, setting password. Login dan exit. Lanjut kita setting bagian ITY-nya. Oke, password, login, dan exit. Oke, selanjutnya kita lanjutkan encrypt the plain text, create banner, save running. Berarti kita encrypt pertama kali, kita encrypt terlebih dahulu. Kita buat bannernya. Kita kopas saja. Lalu save the running configuration ya. Exit, kemudian kita save. Oke, untuk settingan pada R2 telah selesai kita lakukan. Sekarang mari kita lanjut ke step 3. Di sini configure settingan untuk switch ya. Switch di sini hampir sama dengan router juga. Kita beri nama, kita disable DNS, assign class, assign syscall, as the console, dan as the VTF password, encrypt, create banner. Ya, kita sampai create banner. Untuk tahap selanjutnya nanti kita ada shutdown dan save the running. Mari kita lakukan dulu untuk settingan pada switch. Oke, switchnya lakukan hal yang sama seperti kita mengkonfigurasi router. Berikan nama hostname-nya. Switch pertama S1, lalu kita lanjut ke IP, IP domain lookup. Untuk disable DNS-nya, lalu kita assign kelasnya. Lalu kita lanjut ke line console-nya. Console. Kita buat passwordnya, login, dan exit. Lalu kita juga buat pada line VTY-nya, password, login, dan exit. Selanjutnya
encrypt the plain text dan create banner. Kita buat encryptnya dulu, encryptionnya. Password encryption. Lalu kita buat bannernya, banner mode di sini. Sama ya, kita gunakan kata-kata dari sini, kita kopas saja. Rapikan, kita hapus spasinya. Lalu kita di sini ada yang berbeda, yaitu kita disuruh untuk shutdown all interface that will not be used. Nah, kita harus tahu dulu di sini kita menggunakan fast Ethernet 5 dan fast Ethernet 4 pada switch pertama. Sama ya, kita gunakan juga pada switch kedua. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada fast Ethernet dari 0 sampai 24. Jadi yang harus kita shutdown itu dari nomor 0 sampai 3, 4, 5 kita pakai, 6 sampai 24 kita matikan, lalu Giga Ethernet dari 0, 1 sampai 2 kita matikan. Oke. Kita lakukan di sini. Dari FA 0 1 sampai 3, lalu FA 0 dari 6 sampai 24 kita matikan, lalu GA 0 dari 1 sampai 2 kita matikan. Nah, setelah itu lanjut. Setelah kita shutdown, save the running configuration to the startup. Oke, kita save. Sebelum kita save, kita enter terlebih dahulu. Lalu kita lakukan save. Kita secara cepat copy run start ya. Dan untuk switch pada switch pertama sudah berhasil kita setting. Lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Oke, kita setting dulu. Kita lakukan hal yang sama. Oke, kita di sini udah encrypt dan buat bannernya. Nah, untuk shutdown-nya, mari kita lihat settingannya. Dia menggunakan 4 dan juga 5. Berarti sama dengan sebelumnya di switch yang pertama, maka kita matikan untuk yang 1 sampai 3, 6 sampai 24, giga 1 dan 2 kita matikan.
Setelah kita matikan, kita simpan ya, save. Oke, untuk switch yang kedua pun juga telah kita lakukan penyetingannya. Lanjut ke bagian berikutnya. Untuk bagian ini dibilang issuing the comment show JDP neighbors at this point on R1 or R2 results in an empty list dan explain. Nah, di sini itu alasannya sebenarnya kenapa di sini dan di sini itu tidak berwarna hijau dan berwarna merah saja, sedangkan switch ini berwarna hijau. Di sini karena secara default ini masih tersetting shutdown, sehingga ini tidak menunjukkan garis berwarna menunjukkan koneksi berwarna hijau. Nah, karena dia meminta kita untuk show JDP Netburst, kita lakukan show JDP Netburst pada R1 dan R2, router 1 dan router 2. Di sini kita masuk ke R1, kita masukkan passwordnya Cisco, lanjut enable, masuk password lagi kelas. Lanjut, di sini tadi permintaannya adalah show JDP neighbors. Kita di sini kopas saja ya, biar cepat. Masukkan di R1. Tinggal enter. Nah, hasilnya terlihat di sini R untuk router, T trans bridge, B source root bridge, ada S untuk switch, H untuk host, I sebagai untuk IGMP, R repeater, P itu melambangkan phone. Kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua, sama saja ya. Kita lakukan langsung show JDP neighbors. Ya, hasilnya sama ya. Baik, kita langsung lanjut ke part kedua. Di sini dia bilang configure and verify IPv4 dan IPv6 tracing on R1 and R2 ya. Di sini kita dibilang untuk mengkonfigurasi IP address for both routers. Jadi kita masukkan IP4 dan IPv6-nya ke dalam router 1 dan router 2. Lalu juga di sini configure-nya according to the addressing table. Mari kita lihat ya. Tadi sini adalah addressing table untuk R1 dan R2. Kita harus menyeting dulu semuanya ke sini ya. Mari kita lanjut dulu pada bagian R1. Oke, di sini kita masuk saja. Untuk bagian settingan tadi kita menggunakan IP6 unicast routing ya. IPv6 unicast routing. Oke, lanjut kita ke interface. Kita mau setting dulu untuk bagian G000. Kita buat dulu. Kita mau buat ini no shutdown. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Kopas saja. 24-nya nanti kita ganti ya subnet masnya. Jadi 255, 0. Oke, masukkan juga untuk IPv6 address-nya. Pada bagian ini hapus pada bagian yang berspasi, lalu kita tekan enter. Kita masukkan kembali IPv6 address untuk link lokalnya. Di sini ya, yaitu FL80. Oke.
link lokal. Lalu lanjut kita exit ya. Kita lanjut ke bagian interface untuk G001. Caranya sama, kita masukkan semua IP address dan IPv6 di dalamnya. Di sini kita tetap buat sama seperti sebelumnya, no shutdown. Oke, langsungkan. Kita lihat ya di sini. Oke, ganti subnet masknya. Oke, untuk IPv6 address kita pakai ini. Paste. Hapus spasinya. Lalu tekan enter. Masukkan kembali untuk link lokalnya. Oke, link lokal. Exit. Lanjutkan ke interface selanjutnya. Di sini ada loopback 1. Kita masukkan loopback 1 sebagai LO1. Kita buat no shutdown, atau kita kalau sudah muncul line proto seperti ini ya, yang di atasnya ya, kita tidak perlu no shutdown, kita langsung masuk ke IP address. Jadi kita langsung masukkan IP address-nya di sini. Ganti semua yang /24 itu dengan subnet mask ya. Jadi diganti menjadi 255.255.255.0. Oke, masukkan IPv6 address-nya. Masukkan kembali IPv6 address untuk link lokalnya. Link lokal. Oke, lalu kita exit dan kita lanjut untuk interface selanjutnya. Di sini ada loopback 2 ya. Loopback 2 kita masukkan sebagai LO2. Langsung kita masukkan IP address-nya. Di sini ada, kita lihat ya, /nya adalah /27. Jadi kalau /27 ini kita nggak mungkin memakai 255.255.0 ya, tetapi kita rubah bagian belakangnya. Karena dia menggunakan /27, kita ubah belakangnya menjadi 224. Ini 255.255.254. Oke, IPv address yang 6 ya, IPv6-nya di sini kita buka saja. Hapus setiap space-nya. Oke. Masukkan untuk link lokalnya juga. Link lokal. Oke, setelah semuanya sudah kita masukkan, kita end, lalu kita save dengan copy run start. Oke, untuk pengaturan IP address yang IPv4 dan IPv6-nya pada router 1 sudah kita buat. Kita lanjut untuk membuatnya pada router kedua. Oke, kita masuk. Di sini kita masuk lagi IPv6 unicast routing. Oke, di sini kita masukkan interface-nya. Oke, no shutdown.
sekarang kita masukkan IP address-nya. Sini ya, untuk G00. Oke, ganti subnet masknya. Tadi /24 ya. IPv6 address. IPv6 address untuk link lokalnya. Oke, kita exit, lanjut ke interface selanjutnya. No shutdown. Kita masukkan G001, ini juga /24 ya. Jadi kita ganti subnet masknya. Oke, lalu untuk IPv6-nya kita masukkan juga. Local dan exit. Lanjut untuk bagian loopback. Di sini loopback 1 ya. LO1 IP address. Di sini ada /24, berarti kita ganti 255.255.0 IPv6-nya. Lalu untuk link lokalnya kita masukkan. Exit, masukkan ke interface selanjutnya. LO2, lanjut. Di sini sama seperti sebelumnya di router 1 menggunakan /27 ya. Karena menggunakan /27, kita ganti untuk subnet di belakangnya menjadi 224. 255.255.254. Oke, langsung IPv6 address-nya. Untuk IPv6. Oke. Address. Oke, kita tes dan ini masuk ke link lokal. Setelah semuanya sudah, kita ketikkan N, lalu kita save, copy, run, start. Oke, berhasil. Nah, untuk yang switch yang kedua sudah kita lakukan ya, konfigurasi IP address-nya. Lalu kita masuk ke bahasan yang selanjutnya. Di sini kita lihat. Oke. Di sini ya, step 2 ya. Verify addressing. Di sini kan dia minta issue the command to verify IPv6 assignment dan IPv6 assignment. Nah, di sini kita lakukan pada R1 dan R2. Baik ya, di sini kita masuk lagi ke R1, kita buat
configure terminal atau config T. Mari kita lihat dulu show IP interface. Brief. Ini untuk melihat IPv4. Oh, oke. Sebentar. Kita harus keluar dulu. Show IP interface. Brief. Oke. Nah, di sini terlihat ya pada R1 sini ada IP address untuk gigabit Ethernet-nya dari 0001, terus juga loopback 1 sama loopback 2-nya ya. Sudah ada. Lalu ini kan untuk mengkonfigurasi IPv4-nya nih. Untuk konfigurasi IPv6-nya juga kita munculkan di sini show IPv6 interface brief. Nah, di sini sudah terlihat ya gigabit Ethernet 00, 01, loopback 1 sama loopback 2. Nah, setelah itu kita lanjutkan kepada router 2 dengan cara yang sama. Kita di sini langsung saja show IP interface brief. Nah, untuk melihat IPv4-nya ya 00 sudah terpasang, 01 sudah, loopback 1 dan loopback 2. Untuk IPv6-nya, IPv6 interface brief. Oke. Nah, sama ya, sudah terlihat semua nih 00, 01, loopback 1 dan juga loopback 2. Lalu selanjutnya kita lihat di sini soal selanjutnya. Di sini kan sudah termasuk ya save the running configuration-nya tadi sudah. Oke. Lanjut kita ke part yang ketiganya. Tadi kan oke, sudah ya. Part 3-nya configure and verify static. Ya, di sini kita langsung lihat aja ke step nomor 1 on R1, berarti pada router 1 kita configure static routing route ya to R2 loopback 1 menggunakan R2 G001 address. Nah, di sini use the ping command to ensure the R2 G01 interface dan configure a static route for R2 loopback network via R201 address. Di sini kita harus mengetes ping dari R1 ke R2. Kita lihat dulu ya untuk konfigurasi G001-nya pada R2. Tadi kan kita sudah muncul nih ya. Nah, G001 pada router 2 itu ini ya, 192.168.1.2. Kita copy saja. Lalu kita buat di R1. Kita langsung pingkan. Oke, kita ping, kita lihat apakah sudah bisa diping. Suksesnya masih 80%, kita ping sekali lagi. Oke, sukses ya, 100%. Lalu lanjut, dia bilang kan tadi kan configure a static route for R2 loopback 1 network via R2 G001 address. Nah, di sini pada R1 kita buat kita masuk dulu ke dalamnya, config T, lalu kita buat IP route-nya. IP route-nya sini kita harus menggunakan, tadi kan kalau untuk loopback 1 kan 10.1.01, maka kalau untuk loopback pada R2 dia akan menggunakan 10.2.01 karena kita maunya ke R2 ya, jadi kita pakai yang di R2. Ini kan 10.2.01. Kita kopas dulu saja karena kan loopback-nya di sini pada R1. Kita pass, tapi di sini kita tidak menggunakan 1 ya. Kita menggunakan 0. Kita ganti menjadi 0. Kita masukkan subnet-nya. Lalu kita lihat untuk di sini network ya via G001. Kita lihat G001 tadi kan 192.168.1.2. Jadi kita kopas
copy ya, lalu kita pastekan di sini. Kita paste di sini ya. Oke, dan enter. Oke, kita sudah menghubungkan ya dari G001-nya dengan loopback-nya ya, loopback 1 pada router 2. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. On R1, configure a static default route. Ya, jadi ini sama seperti yang sebelumnya. Bedanya dia di sini menggunakan G000. Untuk menggunakan G000 ya, kita pakai alamat address-nya dari R2. Kita lihat G000. Nah, di sini ya. 172.16.1.2. Kita kopas saja. Di sini lakukan pada R1. Saya exit dulu ya. Oke. Kita paste dan kita coba ping. Oke, sukses masih 80%. Sekali lagi. Oke, sukses sudah 100% ya. Lanjut. Configure static default route via address G000 address. Sama seperti sebelumnya, kita lihat dia sini static default ya. Kita gunakan hal yang sama, bedanya nanti untuk staticnya ini mana L1. Oke. Kita buat dulu config-nya. Kita masuk ke IP root. Nah, di sini tadi sebelumnya kan kita menggunakan 10.2.0.0. Nah, kita sini menggunakan 00 semua ya, karena kita bikin static semuanya. Oke, lanjut kita masukkan tadi nomor Giga Ethernet G00 dari R2 ya, di sini ya, Giga Ethernet 00-nya kita masukkan ke R1 sini, kita hubungkan. Oke, kita sudah membuat static default route-nya. Lanjut kita lihat ke soal yang nomor 3. On R1, tetap ya di router 1, configure floating static default route with an add of 80 via R2's G001 address. Jadi kita lihat ke G001 dari R2. G001 berarti ini ya, kita G001. Oke, kita kopas aja, copy. Nah, di sini kan floating static ya, jadi kita masukkan ke bagian staticnya lagi. Kita masuk ke IP root 0000. Oke, kita paste. Nah, setelah itu di sini kan dia menambahkan floating static default route with an add of 80. Jadi kita cukup menambahkan dari R1 ya, menambahkan 80 di belakangnya. Oke, sudah. Lanjut kita ke bagian step selanjutnya. On R2 ya, di sini dibilang use the ping commands to ensure that R1 G00 interface is reachable dan configure static default route via R1's G00 address. Oke. Nah, di sini kita lihat pada bagian R2. Oke, pada bagian R2 di sini kita harus ping ya. Kita sebelumnya lihat dulu di sini pada G000 di router 1. Kita lihat. G00 pada router 1 itu kita lihat di atas ya. G00-nya berapa sih? Di sini ya, 172.16.1.1. Oke, kita copy dulu. Copy. Kita on R2 ya. Jadi kita ping pada R2. Di sini router kedua. Kita ping. Oke, sudah berhasil ya. Sukses 100%. Dan kita lihat di sini
dia meminta kita configure a static default route via R1 G00 address. Jadi sama, kita masih pakai G00. Kita di sini G00, coba kita lihat. G00 pada R1. Kita lihat G00 pada R1 nih ya. Kita copy. Lalu untuk di sini kita pada R2 kita buat seperti tadi root-nya ya. Config T, kita buat IP root. Di sini kita bikin static. Oke, kita paste ya, langsung enter. Oke, kita sudah buat itu statiknya. Lalu sekarang kita lihat ke nomor 5. Verify that the routes are operational. Yang pertama kita lihat use the show IP route command to ensure that R1's routing table shows the static and default routes. Kita ke R1, kita show IP route. Kita copy saja. Di sini show IP route. Kita copy pada R1 ya. Scroll dulu. Oke. Tinggal paste ya, show IP route. Oke. Nah, di sini muncul ya show IP route-nya ya. Pada R1 kita lihat di sini muncul nilai-nilainya, muncul IP address-nya ya, muncul semua. Lalu selanjutnya di sini dia bilang pada R1 lagi ya, issue the command trace route 10.2.0.1 dan outputnya adalah 192.168.1.2. Oke, mari kita kopas dulu pada R1. Kita masukkan paste. Oke, hapus yang tidak perlu. Saya hapus juga spasinya. Oke, kita trace out. Samakah 192.168.1.2? 192.168.1.2. Sama ya. Oke ya, sama ya. Oke, selanjutnya on R1 ya. Jadi on R1, jadi sini tetap di router 1, kita masukkan command trace route-nya 209.165.200.193, hasilnya 172.16.1.2. Oke, kita di sini kopas saja pada R1. Oke, enter. Hasilnya 172.16.1.2, 172.16.1.2. Berarti kita sudah menemukan ya threshold ini sama dengan ini 172.16.1.2. Oke. Lalu di sini dia bilang issue the shutdown command on R1 G00. Nah, di sini kita diminta ya, kan tadi kita lihat nih di sini ya sebelumnya ya, menyala semuanya, kita sudah menyala hijau ya, dan di sini kita minta untuk mematikan pada R1 G00 ya. Jadi kita masuk ke R1, kita masuk ke config T ya, interface-nya adalah G000, kita masukkan G000. Oke. Permintaannya adalah shutdown. Oke. Shutdown, kita end. Nah, mari kita lihat. Tadi kan lampu hijau semua. Nah, setelah di shutdown, akan berubah menjadi merah. Alias kita sudah mematikan nih untuk G00 ini. Ya, tapi G01 masih tetap aktif. Karena kita hanya mematikan G00-nya saja. Lalu, soal berikutnya. Di sini demonstrate that the floating static route is working. Di sini dia bilang show IP
root static. Oke, kita kopas aja dari sini ya. Kita kopas dulu. You should see to static, dia bilang kan, with an add 80 dan juga 10.2.0 dengan add of 1 ya. Nanti kita lihat saja di sini. Kita coba dulu masukkan di R1 ya. Kita masukkan pada R1 test. Oke, enter. Nah, terlihat ya, sini ada nih yang add 80 tadi dan add 1 di sini ya. Kalau tadi kan dia bilang nih add 80 dan di sini adalah add 1, network with an add of 1 ya. Di sini oke, 10 2 sini yang add 1-nya, sini yang add 80-nya. Oke. Lanjut selanjutnya kita ke F, demonstrate the floating static Bayesian threshold 209 comment ya. Oke, kita masukkan dulu di sini thresholdnya di R1 ya. Kita paste. Oke, dia permintaannya hasilnya harus 192.168.1.2. 192.168.1.2. Oke, sudah terpenuhi di sini. Lanjut di sini issue the no shutdown comment on R1 ya, G000. Tadi kan kita sudah matikan nih, jadi merah ya kan. Sekarang permintaannya dia adalah kita bikin ini menjadi no shutdown. Tadi kan kita bikin shutdown, sekarang kita disuruh mengaktifkan lagi. Jadi di sini kita masuk dulu ke terminalnya, config T, lalu kita buat interface-nya pada G00. Nah, di sini no shutdown. Lalu kita end. Oke, terakhir lampunya kan pada bagian itu kan mati ya. Sekarang setelah no shutdown dia akan kembali menyala lagi. Sudah kembali aktif untuk G00-nya. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya di part 4 ya. Part 4 ini dia kurang lebih hampir sama seperti di part 3, cuma bedanya dilakukan pada R2 ya. Di sini kita lihat untuk pada bagian R2-nya, di sini dia mintanya use the ping command to ensure that R1's G001 interface is reachable. Nah, kita ping G001 pada R1. Kita lihat dulu. Di sini G001-nya berapa sih? Tadi kan kita sudah panggil ya. Di sini ya kita juga boleh sih ketik lagi sih show IP interface brief. Nah, kita di sini tadi mintanya pada G001. Oke. G001-nya adalah ini. Ya. Oke, kita kopas. Kita ping pada R2. Oke, R2 kita keluar dulu. Oke, kita ping. Pass. Oke, udah sukses ya, 100% ya, berarti terconnect. Lalu lanjut configure a static root for R1's loopback network via R1's G001 address. Oke, di sini kita lihat di loopbacknya R1. Nah, di sini kan ada kodenya ini ya, G10101 ya kan. Nah, di sini kita lihat kita configure static root-nya, tapi kita gunakan IPv6-nya nanti ya. Di sini kita masuk dulu ke script D, lalu kita masuk ke IPv6 root. Nah, kita lihat dulu ya untuk G001-nya di sini. Kita jangan lihat dulu di sini, kita lihat yang di sininya saja. Kita pakai IPv6, kita kopas, copy di sini ya, copy. Lalu pada R2
kita paste. Nah, untuk di bagian sini ya, satunya kita hilangkan, lalu kita slash 64. Slash 64, lalu kita masukkan, ini kita lihat di R1 ya. Kita masukkan, tadi kan loopback 1 ya, pada Giga Ethernet 001. Di sini. Oke, kita copy ya. Akadnya 1 kita copy dan kita masukkan ke bagian R2. Ke bagian R2-nya kita sini langsung paste saja. Di sini ya 2001 DB8 ALCAD 1.1.1.2.21. Oke, kita masukkan. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada step on R2, configure a static default route via R1's GNOL address. Use the ping command to ensure that R1's GNOL interface is reachable. Dan juga configure static default route via R1's GNOL address. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita gunakan ping command pada G00-nya ya di R1. Mari kita lihat dulu G00 di R1 itu berapa. Nah, G00-nya itu di sini ya. IP address-nya kita masukkan, kita copy saja dari sini, lalu kita masukkan ke bagian R2. Ini kita keluar ya, kita exit. Nah, kita ping, karena kan soalnya minta kita ping saja. Masukkan pada G00. Oke, 80%. Sekali lagi. Oke, 100% ya. Nah, lanjut. Tadi configure staticnya juga ya pada G00 address. Nah, di sini kita pakai yang IPv6-nya ya. IPv6 pada G00 itu di sini menggunakan ini ya. Nih, kita paste pada R2. Nah, karena dia kan memintanya static nih. Bentar ya, kita masuk dulu ke config T, lalu kita buat IPv6 root. Oke. Untuk statiknya kita masuk ke .2.2/0. Lalu kita masukkan tadi G00 yang punya R1-nya. Oke. Nah, kita sudah masukkan. Ini sudah termasuk configure static default pada G00 ya, G00 R1. Nah, lanjut soal berikutnya. Di sini dia bilang step selanjutnya adalah configure a floating static default with an add of active via R1's G001 address ya. Jadi kita buka kembali pada bagian R1 ya. Kita buka bagian R1 di sini. Kita lihat dulu sebelumnya di G001-nya itu pada bagian IPv6-nya G001 mana ini ya. Oke, kita copy dulu, lalu sebentar, oke, pada R2 kita copy pada R2. Nah, di sini kita masukkan IPv6 root 6 root. Oke, karena static ya, floating static, kita masukkan .2.2/0, baru kita masukkan G001-nya, lalu kita add 80. Oke, nah selanjutnya pada step 4 di sini on R1 ya, R1 kita bilangnya ya. Pada R1 disuruh configure static default root via R1's G000. Nah, di sini kita gunakan ping pada R2 G000 interface. Jadi kita pada R1 sekarang. Kita balik ya ke R1.
Di sini dia minta, karena kita dimintanya ping, kita lihat dulu R2G000. Sebentar. R2G000. Sip dulu ya. Show IP interface field. Nah, biar gampang saja. Tadi kan mintanya pada G000. Berarti ini ya. Oke, kita copy. Lanjut, karena pada R1 kita buka di R1, karena dia minta ping, kita masukkan ping dan S. Oke, enter. Oke, success rate is 100%. Oke, lanjut kita di sini nomor 4 yang bagian B, configure a static default route via R2's G000 address. Nah, di sini kita masuk ke bagian G00R2 yang tadi, kita bikin statiknya pada R1. Sini masuk dulu ya ke terminalnya, config T, lalu kita buat IPv6. Kita pakai gunakan IPv6 ya. Rootnya karena statik 0.2.2/0, lalu kita masukkan G00 yang IPv6-nya ya. Karena tadi baru yang IP address, kita ketikkan saja IPv6 interface brief. Oke. Nah, yang kita perlu lihat adalah G000 di sini ya. Nah, yang ini kita copy. Lalu pada R1, paste, masukkan, lalu enter. Nah, lanjut ke nomor step yang kelima. Di sini dia bilang verify that the routes are operational. Di sini use the show IPv6 route command to ensure that R2's routing table shows the static and default routes. Oke, kita buka pada R2 ya, karena dia mintanya R2. Sebentar. Show IPv6 route. Di sini ya, saya copy dulu. Baru kita lihat pada R2. Paste. Nah, kita enter saja. Oke, nah ini ya show IPv6 route-nya ya, sudah muncul semua. Di sini kan sudah ada SCL-nya, sudah disconnect, local, static, dan lainnya sudah muncul ya. Oke, lalu kita lanjut ke bagian soal berikutnya. On R2 ya, kita gunakan trace route lagi pada IPv6-nya di sini dengan hasil seperti ini. Jadi kita lihat ya, IPv6-nya itu belakangnya harus 1.2.21. Oke. Nah, kita dari sini kita kopas saja. Kopas, lanjut kita taruh di R2. Kita masukkan. Sini hapus sebentar ya, biar tidak ada spasi. Oke, dan enter. Nah, hasilnya tadi dibilang adalah 2001 DB8 akad 1.2.21. Kita lihat belakangnya. Harus .2.21. 1.2.21. Berhasil ya, 2001 DB8 ya. Oke, kita selanjutnya di sini trace route yang ini, untuk trace route yang IPv6 ini menghasilkan 2001 DB8 akad 2.2.21. Oke, kita copy, kita buat trace route-nya di sini, paste, dan enter. Oke, di sini menghasilkan 2.2.21 belakangnya. Sama ya, di sini ya. Oke, kalau sudah sama. Nah, sekarang untuk nomor selanjutnya yang D, dia minta shutdown. Issue the shutdown command on R2G000. Nah, sebelum kita shutdown, kita lihat dulu ya. Ini kondisinya adalah menyala.
baik pada R1 maupun R2. Pada G00, G00, G01, G01 semuanya menyala. Oke. Nah, dia meminta shutdown tapi dari pihak R2. Jadi otomatis kalau satu bagian ini mati, koneksi ini pun juga akan mati ya. Jadi kita lihat dulu tadi requestnya shutdown command pada R2 G00. Oke, di sini kita buka pada R2, kita masuk ke terminalnya, config T atau configure terminal, lalu kita masuk ke interface. Karena dia maunya di G000 ya, kita masuk ke interface-nya G000. Di sini kita lihat G000, oke, sudah masuk, dan kita matikan shutdown. Kemudian kita exit. N juga nggak apa-apa sih, mau exit atau N. Oke, kita sekarang lihat ya. Tadi menyala, sekarang nah, sudah berhasil kita shutdown dan ini kondisinya adalah mati untuk G00-nya. Nah, lalu kita ke tahap soal selanjutnya. Di sini dia bilang demonstrate the floating static is working. First issue the show IPv6 root static command ya. Lalu nanti kita bisa melihat ada add 80 dan juga add 1 di sini ya. Nah, kita kopas dulu. Di sini kita kopas pada bagian R2. Oke, kita masuk ke R2 dan paste. Oke, kita enter. Oke, karena ini sepertinya ada gangguan, kita samakan saja ya seperti show IPv6 interface brief. Sebenarnya sih harusnya hasilnya akan sama ya. Jadi nanti di sini sebenarnya kan dia harus memunculkan di seperti pada R1 ya. Pada R1 di sini sebentar mana ya? Oke nih ya. Sebenarnya dia akan harusnya muncul seperti ini di sini add 1 dan sini add 80. Tapi sepertinya untuk pada perintah ini show IPv6 root staticnya ini sepertinya tidak masuk ya. Jadi karena dia statiknya ini tidak terdeteksi. Jadi ya sebenarnya sih kalau mau dibilang harusnya ada ya, tapi tidak bisa dimunculkan karena statiknya ini tidak bisa terpakai. Oke, kita lanjut saja ke selanjutnya. Di sini ada demonstrate ya that the floating static root is working by issuing the trace root pada ini ya, menghasilkan ini, dan di belakangnya adalah 1.2.21. Ini menggunakan IPv6 ya. Kita copy lagi di sini. Nanti kalau tidak bisa saya hapus saja seperti ini. Oke, kita coba dulu untuk tes. Apakah bisa? Oke, tidak bisa. Karena tidak bisa, saya hapus dulu di sini. Oh, oke, tidak bisa ya. Saya hapus dulu semuanya. Tidak bisa juga. Oke, saya enter aja lah ya. Kita ulang, trace root. Oke, kita kopas dari sini saja. Nah, oke, kita enter. Hasilnya adalah 2001 DB8 akad 1.2.21. Jadi 2001 DB8 akad 1.2.21. Oke, jadi ini berhasil ya, berhasil muncul dan masuk 1.2.21. Oke, lalu selanjutnya ya, ini soal kita sudah selesai semuanya sampai step kelima. Demikianlah jawaban yang bisa saya presentasikan. Oh ya, sebelumnya saya mau mengaktifkan ini dulu biar ini tidak mati. Di sini saya akan kembalikan G00-nya pada R2 biar aktif ya. Sebentar, di config. Oke, lalu kita masuk ke interface G00. Oke, sudah. Kita no shutdown. Oke, baru sini kita masuk ke N. Nah, kita aktifkan kembali.
menjadi berlampu hijau semua ya. Sekian presentasi dan demo dari saya. Semoga sudah cukup menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian configure IPv4 dan IPv6 static dan default routes ya. Terima kasih. Sekian dari saya dan sampai jumpa.